Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yalah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Perencanaan dan Pemodelan Transportasi akan membawakan materi presentasi kami yang bertemakan transportasi mikro dengan topik sistem kegiatan. Adapun anggota-anggota kami yaitu yang tertera dalam PowerPoint ini yaitu yang pertama Rismawan, yang kedua Dewi Mulyana Hafid, yang ketiga Rizky Amalia Sinusi, dan yang keempat Hidayat, 5 Laode Muhammad Ramadan, keenam Novianti Ayu Lestari, dan yang terakhir Marwan S. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi kita ini. Yang pertama itu critical review, yang mana ada 2 ringkasan jurnal yang kita ambil dari jurnal yaitu jurnal yang pertama penulis Aji Prama Priatmaja 1, Anissa dan Lutfi Prayogi dengan judul Penerapan Konsep Transit Oriented Development atau TOD pada penataan kawasan di Kota Tangerang. Dan yang jurnal yang kedua yaitu dengan penulis Sekar Hapsari Ayunintia 1, Mila Kerahmia yang kedua dengan judul Penerapan Transit Orientasi Development atau TOD sebagai upaya mewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Yang melangkah ke bab 1 yaitu ringkasan jurnal. Adapun ringkasan jurnal daripada jurnal yang pertama yaitu langkah strategis untuk mencapai tujuan konsep TOD yaitu memberi alternatif bagi pertumbuhan dan pembangunan kota, subwilayah kota, dan lingkungan ekologis di sekitarnya, maka dirumuskan 8 prinsip development yang dikutip dalam TOD standar yaitu 1. Berjalan kaki atau walk, kedua bersepeda atau cycle, yang ketiga menghubungkan atau connect, yang keempat angkutan umum atau transit, yang kelima pembaruan atau mix, yang keenam memadatkan atau densify, dan yang ketujuh merapatkan atau compact, dan yang terakhir itu beralih atau shift. Kemudian yang selanjutnya isi jurnal yang kedua yaitu analisis penerapan konsep teori dilakukan dengan melihat studi kasus dengan review literatur yang telah dilakukan. Diharapkan kota-kota di Indonesia dapat mengatasi permasalahan seperti urban sprawi, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas sehingga kemacetan akan berkurang, mengedukasi pencemaran lingkungan, serta efisiensi menggunakan energi pada sektor transportasi, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi sehingga mencapai sistem transportasi yang berkelanjutan dan kota-kota tersebut dapat lebih berkembang dengan baik sudah sepatutnya saat ini. Ya, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu saudari Dewi Mulyana Hafid. Kepada saudari kami persilahkan. Latar belakang jurnal. Jurnal 1, dalam perkembangan perkotaan, fasilitas transit intermoda dan kawasan transit telah menjadi aspek yang tidak terlepaskan. Daerah di sekitar titik transit merupakan kawasan yang potensial bagi pengembangan. Hal ini terkait dengan kemudahan akses yang ditawarkan kawasan yang dekat dengan fasilitas transit dan aktivitas yang mungkin akan dibangkitkan oleh kegiatan transit di kawasan tersebut. Berbagai teori dan konsep mengenai hubungan antara kegiatan transit dan pengembangan pun menjadi sebuah diskursus yang menarik dalam keilmuan perencanaan dan perancangan kota. Latar belakang jurnal 2, perkembangan kota-kota di seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Salah satunya disebabkan oleh adanya aktivitas urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan kota-kota menjadi padat akan penduduk. Tingginya aktivitas yang terjadi meningkatkan pergerakan manusia di dalamnya serta terjadinya pemekaran atau perkembangannya kawasan perkotaan.
meluasnya kawasan perkotaan dengan berkembangan kawasan pinggiran sebagai alternatif lokasi hunian bagi masyarakat merupakan residu dan efek padatnya sebuah kota. Masyarakat akan terus terdesak hingga keluar dan wilayah ini perkotaan menuju ke pinggiran kota atau disebut sebagai urban sprawl. Kusumantoro 2007. Metode penelitian jurnal 1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan deduktif. Metode penelitian jurnal 2 yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta terperinci pada pelaksanaannya. Metode riset ini fokus pada penggunaan angka, tabel grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data atau informasi yang diperoleh. Ya, terima kasih kepada saudari. Saya jelaskan mengenai hasil penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jurnal ini terfokus kepada pengembangan kota tersebut dengan menyediakan transit intermoda dan menyediakan kota tersebut menjadi kawasan transit. Adapun upaya yang dilakukan adalah membangun kawasan yang berkonsep TOD. Kemudian hasil penelitian jurnal 2, jurnal ini berfokus pada bagaimana menangani permasalahan urbanisasi yang mengakibatkan terbentuknya wilayah urban sprawl. Untuk mengatasi itu, seorang perencana atau arsitek memperkenalkan sebuah konsep TOD. Kemudian di bab 3, kesimpulan. Jurnal 1, kawasan transit oriented development atau TOD di Kota Tangerang direncanakan dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan konsep TOD. Sehingga para pengguna dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan untuk melakukan berbagai aktivitas kesehariannya. Kemudian kesimpulan jurnal 2, berdasarkan variabel-variabel yang telah ditemukan dan ditetapkan yang dapat diambil dari tema studi kasus terkait penerapan TOD sebagai upaya mewujudkan transportasi yang berkelanjutan adalah Kota Surabaya didominasi oleh variabel transit, Kota Bandung didominasi oleh variabel density atau kepadatan kawasan dan transit angkutan umum, dan Kota Jakarta didominasi oleh variabel density dan transit. Dari ketiga studi kasus, terdapat perbedaan antara indikator teori dan indikator studi kasus, dan masing-masing indikator pada studi kasus juga memiliki parameter yang berbeda pula. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyesuaian teori penerapan TOD di Indonesia. Selain itu, indikator penerapan teori juga disesuaikan sesuai dengan karakteristik dan kebijakan kawasan tersebut sehingga terjadi perbedaan antara kawasan satu dengan yang lain. Oke, terima kasih kepada Saudara Laude Muhammad Ramadan telah mempresentasikan materi ini. Kemudian kami lanjut kepada Saudara Hidayat untuk mempresentasikan selanjutnya. Kepada Saudara kami silakan. Ya, kita ke bab 4. Jurnal 1. Bagaimana agar di Kota Tangerang masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan untuk melakukan berbagai aktivitas kesehariannya. Kawasan TOD di Kota Tangerang direncanakan dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan konsep TOD. Jurnal 2. Kota Surabaya didominasi oleh variabel transit. Kota Bandung didominasi oleh variabel density dan transit angkutan umum, dan Kota Jakarta didominasi oleh variabel density dan transit. Dari ketiga studi kasus terdapat perbedaan indikator teori dan indikator studi kasus, dan masing-masing indikator pada studi kasus juga memiliki parameter yang berbeda pula. Bagaimana agar di Kota Tangerang masyarakatnya dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Kawasan TOD di
Kota Tangerang dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan konsep TOD. Ya, terima kasih kepada Saudara Hidayat. Kemudian kami lanjut untuk materi selanjutnya, dipersilakan kepada Saudari Rizky Amalia Sunisi. Silakan, Saudara Rizky, Saudari Rizky. Kelemahan dan kelebihan. Untuk jurnal 1, kelebihannya ialah jurnal ini menata suatu kawasan berkonsep TOD yang dapat menampung masyarakat dalam melakukan aktivitas serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena tersedianya transportasi umum yang saling terintegrasi. Adapun kelemahan dari jurnal 1 ialah jurnal ini kurang dalam kesimpulan dan tidak ada saran serta kritiknya. Untuk jurnal kedua, kelebihannya ialah dapat menyelesaikan kemacetan dilakukan dengan upaya pengembangan angkutan umum massal cepat berbasis monorail dan tramway yang akan menuntun masyarakat beralih ke moda transportasi umum. Kelemahannya ialah tidak melampirkan tujuan serta metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, saya kembali. Adapun daftar pustaka dari jurnal 1 ialah jurnal ini tersusun dari Alton Ronald dari buku tentang Urban Transformation, Transit Oriented Development, and Sustainable City. Adapun beberapa referensi dari daftar pustaka jurnal 2 ialah tentang Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 10 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit Aliansa 2008. Adapun referensi buku lain yang digunakan adalah Penerapan Konsep TOD sebagai Instrumen Penguasaan Jaringan Angkutan Massal Perkotaan, Working Paper tahun 2018. Saya kira sekian, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih semua teman-temanku sekalian sempat hadir untuk mempresentasikan materi kita ini, materi kelompok 1. Ya, yang mana adapun teman-teman yang melihat atau menyaksikan video kita ini, adapun yang kurang jelas itu mungkin bisa kita buatkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kami bisa menerangkan atau menjelaskan lebih banyak atau lebih mendetail lagi masalah materi kita ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.